Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, bagaimana biasa kita membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sekarang kita sampai pada pembahasan atau bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Dalam kitab ini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, adalah kutub, ya, atau posisi yang sangat agung di dalam agama ini. Ya, jadi puncak yang tertinggi atau puncak yang terbesar atau yang agung, yang sangat agung dalam agama ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan tugasnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, ya, dan rasulnya itu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi tugas yang terpenting yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para nabinya adalah tugas amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia daripada keburukan. Seandainya tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini dihilangkan, ya, atau ditiadakan, maka agama ini akan menjadi lemah. Ya, maka agama ini akan menjadi lemah. Artinya agama Islam itu kuat karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, seandainya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka agama Islam ini akan menjadi lemah. Ya, maka agama Islam ini akan menjadi lemah. Bahkan akan muncul banyaknya kerusakan-kerusakan. Ya, banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan. Akan muncul banyaknya perbuatan-perbuatan dosa, kemungkaran-kemungkaran. Kenapa? Karena tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada orang yang menyuruh kepada kebaikan dan tidak ada yang mencegah daripada kemungkaran. Akhirnya apa yang terjadi? Yang muncul justru banyaknya kemungkaran-kemungkaran. Justru yang banyak muncul adalah perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ya, bahkan negara akan hancur jika amar ma'ruf nahi mungkar itu ditinggalkan. Ya, coba ya. Ini perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya ini. Ya, jadi negara apa saja meskipun dia kuat, ya, tetapi kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan hancur. Ya,
Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini adalah satu tanggung jawab tugas yang sangat mulia sekali. Karena dengannya agama akan menjadi kuat, ya, kemudian kemaksiatan, kemungkaran itu akan hilang, ya, dan negara akan menjadi aman, ya. Negara akan menjadi kokoh, ya, bukan cuma agama saja yang kokoh, tapi negara pun, sebuah negara pun akan menjadi kokoh, makin kuat, ya, menjadi kuat tatkala ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan, ya, dan mencegah manusia daripada keburukan. Ya. Adapun dalil tentang perintah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaklah dari kalian ada satu umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah, ya, yang mengajak, ya, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan yang memerintahkan kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang muflih, itu orang-orang yang beruntung. Ini ikhwatal Islam, azakullah. Iya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ada segolongan dari umat Rasulullah SAW ini yang berdakwah dan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada dakwah dan ada juga namanya amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ayat ini. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Maka orang-orang yang berdakwah dan orang-orang yang menegakkan, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, ya, di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Ya, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah. Artinya fardu kifayah adalah apabila ada sebagian kaum muslimin yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, maka sebagian umat Rasulullah itu tidak gugur kewajiban atasnya. Yang terpenting ada sebagian kaum muslimin yang dianggap cukup sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jika sudah dianggap cukup, maka sebagian kaum muslimin yang lainnya itu sudah gugur kewajiban atas mereka. Ya, tapi sebaliknya, kalau ada kaum muslimin yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, atau jumlahnya sangat sedikit sekali, maka sebagian kaum muslimin yang tidak menjalankan itu pun menjadi berdosa. Ya. Jadi harus ada sebagian kaum muslimin yang dianggap cukup untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini ikhwatal Islam, ta'azzakullah. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bagaimana ayat yang di atas tadi, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya, hanya saja dalam kitab ini tidak disebutkan ayat-ayat yang lainnya. Tapi ayat yang tadi saya bacakan dalam surah Ali Imran ayat 104 sebenarnya itu sudah cukup bagi kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, untuk memberikan perhatian terhadap amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Minimal amar ma'ruf nahi munkar itu kita bisa tegakkan di rumah-rumah kita. Ya, atau tatkala kita berada di sebuah tempat dan kita punya kekuasaan, punya kekuasaan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kita pada saat itu kita berkewajiban karena kita memiliki
kekuasaan atas orang-orang yang berada di bawah kita, di bawah pengaruh kita. Ikhwatal Islam, azakullah. Contoh misalnya seorang bapak, maka seorang bapak berkewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Artinya, ketika ada anak-anaknya atau keluarganya berbuat kemaksiatan, dia harus cegah. Ya. Dan ketika ada anak-anak mereka yang mestinya dia harus kerjakan amal kebajikan, wajib bagi mereka, tapi mereka tidak mengerjakan, maka sang bapak sebagai kepala keluarga, maka dia berkewajiban untuk menyuruh anaknya untuk melaksanakan amal kebaikan yang bersifat wajib, misalnya. Contoh, misalnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah perkara yang wajib. Maka dia seorang orang tua harus memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, ini ikhwat Islam azakullah. Ya, itu yang dimaksud dengan dia bisa saja menjadi fardu ain. Hukum asalnya adalah fardu kifayah, namun dia bisa berubah jadi fardu ain. Artinya setiap individu itu wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana saya katakan tadi, seorang bapak yang memiliki kekuasaan, ya, kekuatan terhadap anak-anak dan keluarganya, maka dia berkewajiban pada saat itu untuk mencegah kemungkaran seandainya ada anggota keluarganya yang berbuat kemungkaran. Dan seorang bapak juga berkewajiban untuk menyuruh anaknya berbuat melaksanakan kewajiban. Ini seandainya ada anaknya tidak melakukan kewajiban seperti sholat 5 waktu, maka orang tua wajib untuk menyuruh mereka. Ya, ini ikhwatul Islam azakumullah. Ya, kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini, yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dengan orang-orang yang menaiki kapal, sebuah kapal. Ya. Jadi orang-orang yang menaiki sebuah kapal ini ada dua golongan. Ya, ada golongan yang berada di atas, ada golongan yang ada penumpang yang berada di atas, ada penumpang yang berada di bawah kapal. Ya. Dan penumpang yang berada di bawah kapal ini, jika dia memerlukan air, kata Nabi, maka dia harus naik ke atas. Maka dia harus menaik ke atas untuk meminta air. Ya. Kemudian lambat laun dia pun merasa berat untuk naik terus, naik lagi, turun lagi. Ya. Maka dia pun berinisiatif untuk mengambil air dengan cara melubangi kapal, supaya dia tidak lagi naik turun untuk mendapatkan air. Maka dia ingin melubangi kapal. Kita tahu kalau kapal dilubangi ya pasti akan karam, akan tenggelam itu kapal. Ya, ketika ada niat mereka untuk melubangi kapal, maka dan itu diketahui oleh penduduk atau penumpang yang berada di atas kapal, di bagian atas kapal, maka dia berkewajiban untuk mencegah para penumpang yang berada di bawah kapal yang ingin membocori atau melubangi bagian bawah kapal. Ya, dia harus berkewajiban untuk mencegahnya. Kalau tidak, maka mereka semua akan tenggelam. Ya, maka kapal akan tenggelam. Ya. Ini ikhwatul Islam, jika dibiarkan maka semua akan tenggelam. Ya, namun jika dia dapat mencegahnya, yang berada di bawah kapal itu dapat dicegah untuk tidak melubangi kapal, maka mereka pun akan menjadi selamat semua. Itu. Ya, jadi itulah artinya, itulah perumpamaan orang yang di dunia ini atau di sebuah negeri ini, ya, sebuah kota, ya, atau sebuah kampung, sebuah tempat, ya. Ibarat tadi itu ada dua golongan. Kalau satu golongan ini di sebuah negeri misalnya berbuat maksiat, ya, dia berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, apalagi secara terang-terangan misalnya, dan diketahui oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tapi orang yang soleh ini diam saja, dia tidak mau mencegah orang-orang yang buruk itu dari melakukan perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Ya, dia diam saja, tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi?
maka yang terjadi adalah kerusakan bagi seluruhnya. Artinya kemaksiatan akan merebak, akan mengena orang-orang yang baik itu. Bahkan jika turun bencana, maka bencana ini bisa akan mengenai semuanya orang-orang yang ada di tempat tersebut. Ya, ini ikhwatul Islam. Namun jika orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mau mencegah orang-orang untuk tidak berbuat kemaksiatan dan kemungkaran, maka mereka akan selamat semua. Ya, kenapa? Karena perbuatan kemungkaran itu tidak merebak kemana-mana, dapat dicegah, dapat dipadamkan. Ya, bahkan ketika turun, bahkan Allah juga tidak jadi menurunkan bencananya. Kenapa? Karena orang itu tidak jadi berbuat maksiat. Ya, karena dapat dicegah oleh orang-orang yang soleh. Jadi di sini intinya adalah orang yang soleh, orang yang baik, bukan hanya memikirkan dirinya saja yang soleh, bukan hanya sekedar memikirkan bagaimana dia selamat dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orang yang soleh juga harus memikirkan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Ya, memikirkan dirinya agar selamat, keluarganya juga agar selamat, dan orang lain juga agar selamat, agar dia juga mendapatkan keselamatan. Ya, tapi kalau dia berdiam diri saja, pada dia tahu ada kemungkaran di hadapannya dan sebenarnya dia mampu mencegahnya, tapi dia diam saja, inilah yang bisa membuat orang soleh itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bunyinya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Dan jika dia tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan tangannya, maka cegahlah dengan lisannya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan kata-katanya yang baik, yang bijak. Dan juga tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya itu dia benci terhadap kemaksiatan itu. Dia tidak ridho terjadinya kemaksiatan itu di hadapannya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah iman yang paling lemah. Artinya membenci saja dalam hati terhadap maksiat itu bagian daripada keimanan, meskipun itulah iman yang paling lemah. Ini ikhwatul Islam azakullah yang harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Jadi agar kita semuanya bebas dari tanggung jawab kita, bebas dari tugas kita, maka hendaklah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan karakteristik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bunyinya khairukum, ya, disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, artinya ya kalian adalah umat yang terbaik, artinya umat Rasulullah adalah umat yang terbaik, ya, yang dikeluarkan untuk manusia, ya, untuk apa tujuannya? Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu agar kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan dan mencegah manusia daripada keburukan. Ya, wa tu'minuna billah, dan engkau landasi semuanya itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul Islam azakumullah, ya, jadi ini sangat jelas sekali. Tentu kita berupaya sekuat tenaga, yang punya kekuasaan maka mencegah dengan kekuasaan. Sebagai contoh, seorang bapak tentu dia punya kekuasaan terhadap keluarga dan anak-anaknya, maka dia mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Pemerintah punya kekuasaan terhadap rakyatnya, atau wakil dari pemerintah misalnya bidang aparat keamanan, maka dia berkewajiban untuk mencegah kemungkaran yang terjadi bagi warga-warganya, bagi masyarakatnya. Seorang pimpinan di sebuah sekolah atau di sebuah perusahaan, sebuah instansi lembaga, maka dia berkewajiban untuk menyuruh bawahannya itu, pegawai-pegawainya itu, untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan ataupun kemungkaran. Ikhwatul Islam azakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, "Afdalul jihadi kalimatun haq, kalimatu
kalimatu haqqin 'inda sultanil jair. Ya, seutama jihad adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan sultan, pemimpin yang zalim. Ya, artinya tatkala ada pemimpin yang zalim, ya maka seseorang yang mampu mempunyai kekuatan, keberanian, ya atau para ulama tentunya, ya atau para dai, maka berkewajiban untuk menyampaikan perkara-perkara yang hak, ya di hadapan pemimpin yang zalim, dan itu adalah seutama-utama jihad. Ya, jadi jihad itu tidak selamanya harus mengangkat pedang, ya melawan orang kafir, bahkan jihad juga ada, bahkan dia termasuk juga jihad yang afdal, yang utama tatkala ada pemimpin penguasa yang zalim terhadap rakyat-rakyatnya, maka bisa dilakukan namanya amar ma'ruf nahi munkar dengan menyampaikan dengan kata-kata atau menyuruh dengan kata-kata dan mencegah dari kemungkaran dengan kata-kata. Ini tugasnya, untuk tugasnya para ulama atau para dai. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, ya, karena sesungguhnya, ya, orang yang sesat itu tidak memudaratkan kalian jika kalian telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya kalau kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita sudah menegakkan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita sudah menjalankan tugas dan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Ya, maka orang yang berbuat keburukan itu atau pelaku-pelaku maksiat itu tidak bisa memberikan mudarat kepada kita. Artinya, seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibahnya, ya, kepada penduduk itu, maka Allah akan menjaga orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya Allah tidak menurunkan bencana atau musibah kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ayat ini. Ya, tapi sebaliknya, jika ada para dai atau para ulama, ya, atau orang-orang yang berilmu agama, namun dia diam, dia tidak mau menegakkan menegakkan amar ma'ruf, padahal situ jelas-jelas jelas-jelas perbuatan kebaikan itu ditinggalkan, atau jelas-jelas perbuatan kemungkaran itu dilakukan, dan namun dia diam, tidak mau juga menyampaikan dengan kata-katanya, padahal dia memiliki kemampuan untuk berkata-kata, untuk menasihati dan seterusnya, maka ini dikhawatirkan jika turun bencana, maka bencana itu akan mengenai semua, baik orang-orang yang zalim, orang-orang yang tersesat, atau orang-orang yang soleh, atau orang-orang yang baik. Ini ikhwatul Islam azakullah, ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang selainnya, yang bunyinya innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruhu ausyaka an ya'ummahumullahu bi'adzabin. Ya, sungguhnya orang-orang yang apabila mereka telah melihat kemungkaran namun dia tidak mencegah kemungkaran tersebut, maka sangat dekat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan bencana kepada mereka semua. Ya, artinya ini ancaman dari Allah, peringatan dari Allah, kalau ada kemungkaran yang dikerjakan oleh orang-orang namun tidak dicegah, padahal diketahui kemungkaran itu, ini akan menyebabkan Allah akan kirimkan bencananya, siksaannya itu merata semua mengenai semuanya, baik orang-orang yang berbuat kemungkaran atau orang-orang yang tidak berbuat kemungkaran. Tapi kalau dia mencegah kemungkaran tersebut, mencegah dari perbuatan kesesatan tersebut, maka dia telah menjalankan tugas, dan insya Allah mereka adalah orang-orang yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Dia kewajibannya sudah dijalankan. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang lain, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Ya, hendaklah kalian, ya, sungguh-sungguh menyuruh kepada kebaikan, menyuruh manusia kepada kebaikan, dan sungguh-sungguh mencegah manusia daripada kemungkaran. Atau Allah Subhanahu wa taala akan
ya mengangkat ya mengangkat orang-orang jahat itu sebagai pemimpin-pemimpin atas kalian, ya. Lalu kalian pun berdoa, eh, maka orang-orang yang terbaik di antara kalian pun berdoa kepada Allah agar dihindarkan daripada para pemimpin yang zalim itu, namun doanya tidak diistijabah, tidak dijawab, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena tadi karena ada kaum muslimin yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Maka konsekuensinya Allah akan Subhanahu wa taala akan mengangkat para pemimpin adalah pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin yang jahat, yang akan menzolimi umat muslim, sehingga kaum muslimin pun mengadukan perihalnya atas kezoliman tersebut kepada Allah, namun Allah pun tidak mengistijabah doa-doa mereka. Kenapa? Karena ada tugas dan tanggung jawab yang diabaikan, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ikhwatul Islam azakullah, ya, pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang urgensi pentingnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, pembahasannya tidak terlalu panjang, tapi sudah cukup. Dalil-dalil Al-Quran sudah kami paparkan. Begitu juga dalil-dalil dari hadis Nabi juga sudah ada. Ya, sebagaimana yang tertera dari ini. Kemudian penjelasan juga sudah ada. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Jika kita mampu untuk mencegah dengan tangan, dengan kekuasaan, silahkan. Jika kita memiliki kekuasaan atau kemampuan. Yang kedua, jika tidak mampu juga, maka minimal dengan kata-kata, dengan nasihat yang baik, ya kita peringatkan, kita berdiskusi dan seterusnya. Jika juga tidak mampu, maka dengan hati saja. Ya kita benci, kita sungguh tidak menyukai perbuatan tersebut, tapi kita tidak mampu mencegah mereka dengan tangan, kekuasaan atau dengan lidah, maka kita benci, kita tetap tidak ingin melihat kemaksiatan itu terjadi di hadapan kita tidak ingin adanya kemungkaran tersebut, ya, maka bencinya kita dalam hati itu adalah bagian daripada iman, meskipun adalah iman yang paling rendah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya tentang urgensi amar ma'ruf nahi mungkar, dipersilahkan. Ya, ada yang bertanya, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita diberikan kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Tentu yang benar dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari godaan syaitan yang terkutuk. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.